dikasih satu nomor lah ya, disuruh kontak itu ya. cuma satu nomor doang. Saya kontak pertama, aduh nggak diangkat, nggak direspon. Terus, ini nomor nggak lama saya kan dikasih tahu namanya ya, saya coba cari, terus nelponin ini Pak resepsionis, kayak nggak ada Pak orangnya di tempat gitu. Terus bos saya nanya lah di siangnya gitu kan, kayak ini gimana udah sampai? Gimana Mas Dwi? Nggak gimana. Mau nanya kabar lagi? Enggak lah. Mas Steven. Steven iya. Mas Koko. Koko dong. Sama kayak yang sebelumnya. Iya, Antara Mas Koko dan Kang. Kalau ini Koko sama Mas. Lu asli mana sih? Lu asli mana sih Mas? Asli Jakarta. Oh iya. Abang dong. Koko sama abang. Ini agak semi paksaan gue tarik ke sini, semi paksaan karena hubungannya juga menarik nih. Nggak, jadi ini Steven ini ketemu kita kenal juga belum lama sejujurnya. Okay. Kita kenal belum lama, baru sekitar 4 bulan lah ya. 3-4 bulan. Nanti dia di bidang apa nanti kita ulik lah ya. Tapi lagi ngerjain salah satu project lah di kantor gitu. Terus tiba-tiba pas lagi meeting gue nggak tahu lah itu bagian dari marketing atau gimana. Ngomongnya gini, Pak gue juga nonton YouTube lu loh. Gitu. Biar dibeli. Namanya juga sales. Iyalah. Berhubung gue juga sales kayak dia. Wah tak tuh lagi mentoknya urusan kita di dealingan, Pen mampir yuk gitu. Kan jadi sama-sama dong gitu kan. Jadi dia jualan gue juga jualan gitu. Dan dunianya kecil, ternyata bosnya dia juga teman lama gua gitu kan ya. Jadi ya udah nyambung lah. Tapi yang menarik dari Steven ini nanti backgroundnya kita ulik lah ya. Sebenarnya kerjanya kalau gua nyebutnya bisnis ininya SFA lah ya. Betul, di bidang SFA ya, Salesforce Automation gitu kan ya. Which is sebenarnya kan bukan yang baru banget gitu. Tapi dari gua ngobrol pertama kali, kita ketemu pertama kali di Citos kan ya. Betul. Yang lu nunggu gua sejam setengah. Betul. Namanya kita banyak ya meetingnya gitu kan. Itu aja gua 2 meeting sih paling sibuk. Terus ternyata ya kayaknya banyak value yang bisa di ini, termasuk juga beliau kan late Gen Z ya. Gitu, jadi late millennial tuh. Late millennial gitu. Gimana peraduannya peraduannya dengan ini gitu. So Steven, thank you udah datang. Gua pikir juga jauh gitu kan ya. Tadi gua jemput ke bawah. Bro, dari mana, Bro? Geraha Raya. Kalian di dekat. Iya, lebih dekat. Anyway, di IDOT ya. IDOT. Oh, bacanya apa IDOT. sih? IDOT. Kalau kepanjangannya elektronik distribusi otomatisasi terkemuka Pak. Elektronik, digitalisasi, distribusi, otomatisasi terdepan. Salah kabeh. Sorry bro. Umur ada malum. Diulang. Ini bahaya loh itu. Iya. So EDOT itu sebenarnya memang elektronik distribusi otomatisasi terkemuka. Betul, so Pak. Basic service-nya memang terbatasi di situ. Emang jadi core-nya di situ. Sebenarnya kalau dari sisi lain bisnis, IDOT sendiri ada 2 Pak. Jadi ada yang teknologi, ada juga yang digital marketing. Oh, teknologi and digital marketing. Betul. Nah, kalau misalnya, tapi kalau saya sebenarnya memang fokus yang teknologi karena kalau di IDOT sendiri saya as a sales manager untuk spesifik juga industrinya. Oh gitu. FMCG. Tapi ini kerja di IDOT ini terjebak di jalan yang benar, tersesat di jalan di jalan benar atau memang pilihan? Nggak enak lah kalau ngomong gitu, pasti pilihan lah. Udah pilihan. Enggak, gue lupa. Tapi backgroundnya apa? Background lo IT kan ya? IT. Iya, saya dulunya tim teknis sebenarnya Pak. Di IDOT ini? Sebelumnya. Adalah di company sebelumnya. Oke. Emang nggak boleh diomongin ya? Kita tit aja nanti. Nanti kita tit. Nah, jadi industri memang kurang lebih mirip ya Pak. Jadi dulunya tuh mulai dari sebutannya tuh solution designer Pak. Jadi setiap klien ada yang mau onboarding, kita mapping tuh mulai dari workshop, nemuin gapnya apa aja gitu dari sisi bisnis sama dari sisi sistem, terus kemudian ngelakuin implementasinya sampai nemenin go live-nya lah, gitu. Jadi masuk teknis, terus abis itu katanya karena saya Cina gitu ya. Jadi kayak jangan di belakang deh, di depan aja. Oh gitu ya? Bener Pak, itu memang rasis membawa saya ke sini Pak. Iya. Oh gitu, ada ininya kalau Cina harus gitu, di depan. Ada gitu ya, udah mendingan jualan aja deh kayaknya bisa. Karena secara DNA emang semuanya penjual kayaknya. Iya penjual. Tapi gue baru tahu gue. Tapi gini deh, aku kan sebenarnya nggak tahu banyak mengenai EDOT gitu ya. Tadi dirimu bilang kan SFA gitu. SFA ya. Aku kalau ngelihat
SFA ini kan banyak banget lah mereknya di luaran gitu. Backbone mungkin mesinnya, engine-nya sama lah mungkin ya. Tapi apa sih sebenarnya kalau misalkan dirimu mau pitching nih, aku sebagai yang punya perusahaan, apa sih sebenarnya yang bisa yang membedakan EDOT dengan SFA yang lain itu apa sih sebenarnya? Oke Pak, sebenarnya mungkin sebelum ke SFA Pak, EDOT nih tadi di sisi teknologinya kita tuh nggak cuma SFA itu kan one of ya, salah satu produk lah ya gitu. Jadi kita punya surrounding solutionnya juga. Jadi ada DMS untuk back office-nya, ada Salesforce untuk tim salesman, merchandiser, BA macam bisa pakai itu. Terus kemudian kita juga punya ini apa? B2B ya. B2B commerce buat retail ke upline-nya gitu ya. Betul. Terus kita juga punya partner produk gitu ya. Itu TMS Smart Routing lah Pak buat route management ya. Iya, untuk first mile ataupun last mile gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin secara ekosistemnya end to end flow-nya, EDOT nih capture semuanya Pak, kebutuhan dari awal sampai akhir. Nah kalau misalnya ngomongin detail fitur dan teknologi, sebenarnya kalau EDOT sendiri memang secara teknologi juga udah pakai yang latest gitu ya, udah pakai yang terupdate. Terus kemudian juga dari sisi fitur kita lumayan strict, kayak misalnya salesman itu kan kalau misalnya kita ngomongin SFA identik kayak geotagging, geofencing itu kan pasti ya. Umum. Nah, yang kayak gitu-gitu ya kita lengkapin kayak nge-tracking kalau misalnya ada salesman yang pakai fake GPS kayak gitu. Itu udah ke-tracking dari sisi aplikasi. Terus dari sisi UI UX salesman tuh dipandu lah Pak. Jadi event baru masuk pun pakai aplikasi itu udah harus bisa gitu. Jadi kalau compare tuh yang penting dari sisi mengakomodir dari sisi bisnis Pak. Best practice-nya kayak gimana di industri gitu ya. Sama UI UX-nya sih Pak yang ini yang lebih lebih mudah. Aku trying to be devil advocate. Gak apa-apa kan ya. Yes. Ya kalau penjelasannya gitu mah gak ada bedanya yang lain. Ya bi terus ayo. Nah sebenarnya nggak apa-apa kan, ini kan part of kalau memang nanti ada yang membutuhkan itu kan ya siapa tahu ini jadi kanal yang bisa jadi ini gitu kan. Oke Pak. Jadi kalau misalnya di compare sama yang lain, kalau misalnya fitur saya rasa nanti ujungnya kita pun kalau ada fitur yang kita nggak punya kita bikin tuh secara teknis pasti customize lah gitu ya. Iya. Jadi very possible Pak. Jadi kalau misalnya kita lebih ke arah gimana caranya kita juga bisa nge-consult customer-nya gitu ya. Jadi dari pengalamannya kita itu sebenarnya kalau misalnya contoh jualan Zanana, jualan snack, jualan beverage, farmasi itu sebenarnya di tempat-tempat lain tuh yang udah lebih mahal. Bukan di perusahaan lain sejenis lah ya yang udah lebih mature gitu ya. Nah itu mereka secara penerapan sistemnya gimana sih gitu. Jadi kita nggak cuma jual dari sisi teknologinya, tapi dari sisi pengalamannya ini kita curahkan lah. Dan kita ini kan sebenarnya secara harganya udah dituangin ke produk semua. Mereka nggak beli jasa konsultasinya kita kan sebenarnya gitu. Jadi itu yang plusnya salah satunya itu. Jadi dapat consultation, terutama dari sisi bisnis yang lain ya. Misalnya Zanana misalnya as a snack brand gitu kan ya. Begitu lu mungkin nanti tap in sama Zanana, mungkin bisa compare dengan snack yang sama atau kategori yang lain, tapi mungkin punya road to market yang kurang lebih sama gitu. Betul Pak. Nah itu juga nggak cuma dari sisi bisnis, tapi dari sisi IT pun kayak first levelnya tuh kita udah provide juga Pak. Jadi once klien kita tuh subscribe gitu ya, kita tuh benar-benar bantuin pun even pertanyaan dari salesman yang lebih bukan bugs ya even ya, kayak how to cara pakainya dan lain-lain, kesalahan yang mereka itu tuh kita bantuin juga gitu. Jadi mulai dari infrastrukturnya udah nggak usah pusing gitu ya, dari sisi server dan lain sebagainya kita udah provide. Pokoknya ya tinggal subscribe. Untuk masalah IT-nya terkait sistem distribusinya ini biar kita yang handle gitu ya. Klien kita ya fokus aja ke main bisnis utamanya ya distribusinya itu sendiri gitu. Ini sampai pendampingan berarti. Yes. Tapi ini agak teknis.
Berarti ini SaaS, software as a service. Yes, betul, tapi Pak. bisa custom. Bisa custom. Bisa custom. Oh, sampai segitunya ya. Yes. Iya. Terus ini salah satu cukup susah sebenarnya perusahaan SaaS ini masuk ke FMCG yang aku tahu ya, karena beberapa kali aku ada pengalaman juga mendampingin gitu kan. Karena kan existing mereka pasti udah punya sistem dong. Betul. Untuk yang punya, kalau yang belum punya sistem lebih gampang jualan ya, korek. Ya. Asalkan harganya masuk, mereka akan cukup membantu. Tapi untuk beberapa perusahaan yang udah punya sistem itu kan nggak gampang buat ngeganti sistemnya, harus ada downtime-nya dan macamnya gitu kan. Apakah segampang itu atau bisa? Oke, nggak apa-apa. Di sini lu pakai sistemmu, yang ini pakai sistemnya Edot, Open API gitu. Itu juga bisa. Jadi kita udah ada beberapa klien lah Pak, modelnya kayak gitu Open juga. API gitu ya. Integrasi, betul. Jadi possible juga ya, bukan yang kayak berdiri sendiri apa semua, bukan ya? Possible Pak, possible. Iya, Karena menarik sih. even kalau misalnya perusahaan besar kan mereka pasti punya backbone-nya misalnya pakai DMS. ERP ya Pak. Iya, Maksudnya ERP, pakai ERP. SAP, Oracle Iya, iya, atau Odoo, apapun itu betul, gitu, betul. Odoo gitu ya. Itu kan ada beberapa data yang mungkin front end-nya dari kita tuh Pak, dari Iya, SFA. betul. Itu kan harus di integrate ke ERP-nya kan. Iya. Gitu. Nah, itu udah Udah. sesuatu yang common lah Pak di industri sini. ini. Iya. Tapi kalau ngomongin pricing deh, Mm-mm. ada di atas, tengah, bawah. Pricing tuh sebenarnya kalau misalnya di compare sama kompetitor ya kita bersaing Pak. Gitu. Kalau misalnya Ini ditanya, diplomatis banget nih kalau salesman ngomong ya. Kalau bersaing ini lebih tapi kalau supaya ini ya Pak, supaya menarik ya. Jadi Supaya biar ditanya. menghubungi. Iya, supaya Nanti profilnya menghubungi. kasih ke aku ya. Pas Iya, waktu nanti bikin kita ini tak kasih ini. supaya menarik ya. Pokoknya kalau harga selama solusinya cocok, harga kita bisa omongin lah. Ya Kak, karena banyak kejadian biasanya pas waktu presentasi selesai Iya. gitu kan. Nanti aku butuh ini bayar lagi. Oh, aku butuh ini bayar lagi. Sehingga scope dari awal itu kan memang harus benar-benar Pasti clear kan. pasti bergerak lah. Betul Pak. Itu sih. Jadi sebenarnya itu tadi. Jadi kalau misalnya dari sisi produk kita coba sebisa mungkin untuk ngikutin best practice-nya kayak gimana Pak. Jadi kalau misalnya request itu kan memang nggak bisa dihindari kan. Nah makanya salah satu yang lagi kita build juga itu di Edot as a roadmap produknya itu kita bikinin workflow yang dimana nantinya kalau misalnya kita mau nambahin satu proses atau flow gitu ya. Itu tuh nggak perlu di coding secara hardcore Iya lah dari nol Udah betul. ready. ya jadi kita bisa config itulah bahasanya config di atas aplikasinya itu sendiri. Iya. Nah itu sih masuk. Bahasa sederhananya tuh ini kayak bikin burger. Lu mau patties Betul. ditambah, mau kejunya ini, pokoknya Udah harganya se-custom itulah. Iya. Ala carte kan, Iya. nggak paketan ya. Betul. Nah, itu salah satu bahasa gampangnya gitu. Bahasa. Ini aku pertanyaan jualan udah cukup. How struggle you are switching Iya. from engineer to salesman? Lumayan ya Pak. Jadi Lu udah jalan berapa nih ngomong? Jadi salesman udah berapa lama? Salesman Cina nih. Ya kan itu dia awalnya. mungkin sekitar lebih ya more than 2 tahun lah Pak. Oh, Iya. lebih dari tahun. Apa struggle-nya? Ini engineer kan aku? Awalnya engineer Pak. Apa? Jadi yang kaget tuh di awal-awal kayak cold calling Pak. Kayak kita tiba saya dulu sama bos saya kayak dikasih satu nomor lah ya. Disuruh Kontak itu ya. Cuma satu nomor doang. Saya kontak pertama aduh Nggak diangkat, nggak direspon. Terus ini nomor nggak lama saya kan dikasih tahu namanya ya. Saya coba cari. Terus nelponin ini Pak resepsionis kayak nggak ada Pak orangnya di tempat gitu. Terus bos saya nanya lah di siangnya gitu kan kayak ini gimana udah sampai mana gitu. Tadi udah ditelepon Pak cuma Nggak direspon, nggak diangkat, orangnya nggak bilang ada. nggak ada gitu. Terus udah ditelepon lagi. Itu udah misalnya Udah, saya ya. jam 12 tuh telepon. Itu baru jam 2. Jam 2 udah ditanya. Udah Terus pressure udah lu. ditelepon lagi. Iya Pak, saya telepon sekarang. kayak di part itunya saya merasa sampai akhirnya tuh summary-nya adalah kayak ujiannya tuh kayak lu masih punya malu ngapain lu kalau misalnya jadi Nggak sales berhasil, lu. nggak bisa kontak Iya gitu. Ya kayak lu kalau misalnya malu-malu nggak usah jadi sales dia bilang gitu. Jadi kayak ya dia lumayan ngetes lah gitu. Jadi intinya kayak saya tuh kayak di posisi kayak nggak enak juga nih baru ditelepon gue telepon lagi. Oh lu masih ada value begitunya. iya. Tapi yang mendasari selain tadi katanya dari Chinese mesti jadi front end gitu kan ya. Apa sih kan lu dulu awalnya masuk bukan sebagai sales kan di situ. Terus tiba-tiba pindah ke sales tuh pasti ada value yang diambil dong. Lu sempet nanya ke bos lu. Aduh,
Selain yang mesti itu kayaknya enggak juga ya. Cuma saya tuh enggak benar langsung ke salesnya. Tapi kalau misalnya di tech itu kan kita ada pre-sales Pak. Jadi yang sebelumnya pas sudah projectnya udah dapat baru kita turun. Betul. Sekarang sebelum projectnya sebelum jadi klien nih kan ada yang di bagian ngedemoin sistemnya betul. Buat tech-nya lah ya. Yang lebih ngerti teknisnya. Saya di situ dulu gitu. Jadi, tapi sekarang akhirnya udah jadi front end bener striker murni nih. Striker murni. Apa challenge-nya lu jadi striker murni kayak sekarang gitu? Mengingat nih ya, pemainnya banyak. Satu pemain banyak. Tapi kalau ngomongin, sebelum ke pertanyaan gue, targetnya kalian tuh apa sih industrinya? FMCG kah atau banyak? FMCG Pak. Kalau core-nya FMCG aja. Core FMCG cuma karena kayak kita punya tadi dikelilingi beberapa produk partner, kita tuh bisa masuk ke non FMCG juga, kayak misalnya B2B bisnis kayak properti. Kita ada sistem CRM. Oh, sistem CRM juga ada sebenarnya. Ada yang buat B2B gitu. Oke. So, FMCG. Emang lu pernah di FMCG? Pernah Pak. Saya dulu awal di Softex. Tahun berapa? Ya itu. Berarti sebelum Kimberly ya kalau dulu. Belum. Sebelum Kimberly. Saya pas peralihan Kimberly baru pindah dari tahun 2019 sampai 2020-an lah. Sebagai? Tim IT. Tetap IT, betul. Tapi kan bukan orang sales. Bukan Pak. Terus gimana nge-convince teman-teman brand, FMCG, principal, decision owner yang nih loh salesman gue tukang begini sementara lu kan juga nggak pernah ngalamin jadi salesman gitu. Oke Pak, jadi sebenarnya saya banyak belajar pas lagi implementasi itu. Jadi pas di implementasi itu pun saya implementasi, alhamdulillah brand besar juga lah Pak. Jadi distribusinya cukup kompleks, third party distributor, terus lumayan banget dapat case-nya di sana sebenarnya. Jadi jalanin implementasi itu dari awal gitu ya, begadang seminggu full gitu segala macam, sampai akhirnya itu jalan smooth. Kayak apa ya, pain point-nya dari sisi distributor itu gimana, yang prinsipal yang memasangin sistem kita dapat, terus kemudian dari sisi prinsipal yang mau semua prosesnya tuh di capture di sistem supaya mereka bisa analisa lebih detail lagi, itu juga dapat apa aja yang harus dibutuhin gitu. Jadi pas jadi salesnya tuh kita bisa kasih insight yang menarik gitu ke calon klien. Udah itu sih. Jadi memang hokinya di project pertamanya itu cukup justru kompleks. yang kompleks gitu. Hoki. Percaya hoki sama? Saya ya. Kalau dari striker Cina. Dia yang mulai. Gak boleh baper, dia yang mulai. Anyway, as personal. Mau kemana sih ujungnya? Di profesional misalkan. Kan sekarang udah di sales ini. Dianya atau leadernya? Dianya ya. Profesional. Personal ya Pak? Mau apa nih ujungnya? Atau nggak kepikir masih? Belum. Iya Pak, saya mungkin kalau misalnya moto hidup mengalir seperti air. Bahaya ini, bisa dibelok-belokin ini kalau kayak gini nih. Jangan banyak gaul sama Pak TW ya. Kok belok-belokin lagi. Jadi ngalir aja. Tapi ini berarti udah ada MNC, multinational company atau perusahaan besar yang udah pakai Edot. Ada FMCG juga. Jadi buat beberapa teman-teman nih, meskipun yang gede mau yang kecil nih udah proven gitu kan. Betul. Udah jalan, bukan trial, bukan apa, udah jalan. Bukan Pak. Betul. Tapi ya jangan ngeliat gitu dong, gue jadi terbebani. Tapi gini, Coach Steven, yang menarik sebenarnya, aku tahu Salesforce dan macam itu nggak murah. Banyak perusahaan sekarang itu lagi sedang tumbuh dari kecil ke mau menengah. Gimana menyikapinya? Apakah nanti ada white label yang bisa dipakai bareng? Karena kan itu harus ada NDA dan macam tuh buat gitu. Itu gimana nyikapnya? Atau memang enggak Pak, aku mainnya ikan-ikan besar aja gitu? Justru kalau misalnya dari sisi pricing kita memang yang kecil pun dapat Pak. Kita punya, kita banyak juga distributor di daerah gitu Pak. Iya, itu yang salesman-nya mulai dari 5, 10, 15 itu bisa juga Pak pakai sistem kita gitu. Bahkan kalau misalnya di kita itu sendiri ya Pak, saking kita mau menunjukkan bahwa kita jualan barang bagus. Kalau ke distributor itu kita tawarin mereka, ya udah ayo trial dulu yuk pakai sistemnya kita. Mereka udah pitching nih Pak, kita udah pitching lah ya. Ini ada teorinya.
Namanya drugstore theory. Iya. Mereka disuruh make dulu, kalau udah ketagihan mereka pasti akan beli. Berarti ketagihannya itu Pak. Ini namanya drugstore theory memang. Nyari efek ketagihan. Ketagihannya itu berarti Ya kan karena udah make tiba-tiba keenakan mau dilepas kan sayang. itu dia Pak. Jadi Iya. ya mereka pakai, mereka merasa itu ngasih business benefit buat mereka, ya mereka panjangin gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi pricing benar, kalau menurut saya Pak, di compare ke yang lain sebenarnya ini di bawah lah. Tapi ini menarik. Aku beberapa minggu lalu itu ketemu salah satu tech company gitu kan. Kebetulan CEO-nya datang ke Indonesia. Dia udah ada di Indonesia, dia ngobrol banyak tuh karena waktu itu aku kenalan gitu kan ngobrol. Bedanya Indonesia itu masih banyak perusahaan yang mau for free. Dia itu ngomong dari awal, aku nggak bisa bakal kasih free. Aku challenge ke dia, lu nggak bakal kayak gitu, lu bisa di perusahaan dia, makanya harus di kayak drugstore aja, di freein aja dulu gitu. Nah nanti ditiru sama yang lainnya. tapi itu salah satu cara buat orang convince sebenarnya. Betul Pak. Gitu. Itu advantage. Kasih free. Yang ngasih beban. Ini langsung bayar. Gua gak bisa ngomong. Ini disclaimer gua kan nggak ada atas nama pribadi. Ya, personal, duitnya juga modalnya masih bootstrapping di sini. Kita ngomong balik lagi tuh tadi kan udah masuk ke distributor lokal. So secara coverage udah Nasional Nasional Pak, nasional. Paling jauh? Paling jauh ya. Daerah sih kali ya. Sulawesi. Ada distributor Sulawesi yang pakai ini. Rokok ya. Distributor rokok. Sebenarnya Rokok ada distributor tak? Distributor rokok Pak. Oh. Ya dia Oh kalau perusahaan rokok gede nggak pakai distributor biasanya, dikerjain sendiri. Ada Pak, nama rokoknya saya juga nggak pernah dengar, kayak Sahara gitu. Rokok lokal, rokok lokal gitu. Iya. Tapi maksudnya ya. Ya iyalah. Sorry, aku nanya secara pricing structure kan, kalau tech company itu ada yang langganan, ada yang nambah per user atau gimana sih? Kan ada yang kalau 5 ya murah karena salesman-nya cuma 5 gitu misalnya. Atau memang kita langganan juga, subscribe per user juga, cuma kita ada tiringnya aja Pak. Jadi kayak Bapak semakin besar kan semakin murah harganya gitu. Oh, kalau yang 5 tadi mahal dong? Kalau yang 5 tadi kan kita juga kasih harganya relatif yang standarnya Pak. Oh, berarti nggak semua servis dibuka? Semua servisnya dibuka Pak. Jadi kita nggak ada jualan, misalnya saya jual di MS ini ada modulnya lagi nggak. Jadi full semuanya kita kasih, cuma kayak harganya aja. Misalnya mereka beli, kalau misalnya beli 10 harganya 69.000 per user per bulan. Tapi kalau misalnya 20 mereka bisa bayar 89.000 misalnya. Jadi sekarang lebih murah. Berarti ini mau small scale sampai yang big scale udah di nggak ada bedanya servisnya gitu aja. Betul. Nah benar Pak. Sama tadi saya mau nambahin sebenarnya servisnya kita justru kita mau kembangin ini nggak cuma di Indonesia. Jadi kalau misalnya visi misi dari bosnya, kita udah coba bikin partnership lah bareng beberapa company di Malaysia sama Filipina juga gitu, buat ekspansi ke sana juga gitu. Tapi emang udah di Indonesia sendiri kayak tadi kan lu paling jauhnya Sulawesi gitu. Udah berapa coverage untuk bisa megang customer yang ada di Indonesia? Sebenarnya di Indonesia banyak kan? Banyak Pak, masih ya pasarnya masih banyak banget sih Pak. Iya, distributor banyak banget di Indonesia. Banyak banget. Jadi kalau misalnya kerjaannya juga masih banyak Pak sekarang. Jadi ya masih banyak yang harus di closing Pak bulan ini Pak. Dan akhir tahun. Yang paling sulit tadi kan ngomongin distributor, kemudian distributor lokal gitu. Apa hal paling tersulit untuk ngeyakinin? Ada bedanya nggak sih? Gua langsung aja dah. Ada bedanya nggak? Lu ngeyakinin yang small size bisnis kayak distributor lokal gitu kan ya dengan yang udah multinasional, yang udah ini. Apa yang paling pasti Pak ya? Apa yang paling ngebedain? Paling kelihatan. Jadi kalau misalnya sesimpel gini sih Pak, kalau misalnya kita ke distributor lokal, kalau misalnya kita ngomong sama ownernya, selama ownernya percaya, terus mereka ngelihat oke, udah bungkus Pak. Kayak sesimpel itu. Sales prosesnya tuh mungkin kalau misalnya saya bilang sekali ketemu buat demo, 2 kali ketemu ngomongin requirement mereka, ini cocok gitu. 3 kirim proposal udah tanda tangan gitu. Jadi sales prosesnya mungkin 2-4 minggu tuh udah beres Pak. Iya. Tapi mereka believe gitu dengan sistem. Karena kan kebanyakan distributor lokal mungkin masih punya mindset ini mah urusannya gue, nanti kalau ini datanya diambil kan, kalau orang pajak bisa lihat. Ya distributor lokal kan kebanyakan data punya mereka gitu. Nanti kalau diambil semua orang nanti bisa lihat. Tapi kalau
kalau ngomong kayak gitu Pak, perusahaan nasional pun ada yang pemikirannya masih kayak gitu sebenarnya. Ada yang kayak gitu. Iya, jadi kita kalau misalnya di distributor sama perusahaan besar gitu ya, bahkan yang udah brandnya udah gede lah, walaupun bukan multinasional ya, cuma sama aja lah kalau misalnya ngomongin dari sisi ada yang nggak percaya, ada yang nggak percaya cloud gitu kan, segala macam gitu apa kan. itu cloud gitu Awan-awan kan. gitu. Awan-awan itu. Susah juga gitu. Tapi kalau misalnya Yang lokal? Kalau yang lokal mereka lebih apa ya, straight to the point aja sih Pak. Kayak mereka tahu mereka butuh ini, mereka tahu kayak monitoring salesman-nya itu ya Udah nggak bisa pakai cara udah nggak bisa dia pakai dulu gitu. iya gitu. So jadi sebenarnya yang distributor lokal ini sekarang punya kecenderungan bahwa mereka akhirnya ngebutuhin teknologi gitu. Betul. Nggak dalam, karena mungkin gua 10 tahun lalu kurang lebih gitu ya. Kayak agak susah nawarin, bukan ngomong nawarin ya. Bahkan gini lah, kita dulu ngomongin DMS lah. Prinsipnya punya DMS gitu kan. Yeah. Naruh di distributor itu kan Ya, satu sampai sekarang hal. juga masih banyak. Sampai Iya. sekarang. Tapi mungkin karena udah generasi kedua kali distributor. Nah itu Iya. yang sering lu Ada hadapin benar-benar, Pak. udah bukan yang ini lagi ya. Banyak bukan yang udah turun. banyak generasi yang udah kedua ya. muda juga. Jadi sebenarnya ini part dari apa ya, hasil edukasinya prinsipal besar juga kali ya tanam DMS ya. Jadi sistem ini tuh udah dianggap common dan kayaknya Kalau nggak pakai malah kompetitor jadi- pakai. kalau Jadi nggak kayak pakai malah kalau jadi nggak pakai ketinggalan. malah jadi ketinggalan gitu. Tapi sama ada yang bedanya tuh kayak kapan mereka sadarnya aja. Ada yang 20 salesman udah sadar, ada yang 100 Sadar. baru sadar Pak. Saya pas ketemu ownernya, nih kamu lihat WA saya, grup semua isinya cetang-cetung, ada yang foto availability produk di WA-nya, terus Iya, betul. Wah itu capek tuh. Itu capek. wah itu saya nggak kebayang itu Pak. Makanya. Kerjanya cuma ngecek WA grup doang. Ngirim kan, ngirim Iya. request, tapi Iya. kalau nggak diotomasi, wah PR Pak. Itu Sales TL-nya foto di mana. nanti direkap sama leadernya. Aduh. Nah, bikin report itu sakit perut itu. Iya, Sekarang jadinya semudah mengkonvert kerumitan itu Iya. menjadi nih solusi gue nih, Iya, supaya lu nggak wah segala macam gue Enak ngeliatin sebenarnya tuh. jualannya Pak. Ini Malah lebih enak ke ini. Iya. Ya. Udah sampai ke image recognition. Misalkan On progress Pak buat foto ya, rak gitu kan, di sini ada punya kode planogram, berapa. Iya iya. iya. On Udah ke progress. situ. Ya. Karena ada beberapa yang udah sampai ke image recognition sih. Iya. Itu kan lebih mudah kan. Betul. Salesman bikin laporan nggak bisa Bohong kalau lagi, betul. Iya. Itu sebenarnya sebelumnya kita pernah ngerjain, saya ada pengalaman juga ngerjain buat yang kayak gitu untuk merchandiser sih Pak. Jadi kan Iya, iya, untuk M. iya, biasa kan mereka udah punya set planogram yang Betul. clear kan, yang janjian per masing store beda kan. Betul. Itu kan lebih mempercepat kan sebenarnya. Ini planogramnya apply atau apa namanya? Apply atau enggak Apply gitu atau kan. enggak. Sehingga kalau enggak comply nanti berapa persen yang comply banyak. Itu kan mempercepat sebenarnya. Ya mempercepat. Kalau yang sekarang kan udah difoto nanti dihitung, oh ini berapa Ya. persen share-nya gitu kan. Kalau ini kan lebih cepat nanti ya. Kalau yang image tuh ada juga case-nya buat yang kayak perusahaan es krim gitu Pak. Salesman-nya kan harus bersihin bunga es Batu. tuh. Ah, es. bunga es. Iya. Tuh udah dibersihin atau belum tuh kedetail Kelihatan juga dari sini. berapa persen yang udah dibersihin kayak gitu. Iya, itu mempermudah sebenarnya. Betul. Makanya kalau teman-teman di distributor mau owner kayak mau GM-nya kayak ini bukan apa ya? Bukan hal yang harus ini apaan sih kelautan ya. Memang harus sekarang udah kayak gitu. udah ke situ. Itu akan jauh lebih efektif tuh. Betul Pak. Kita kan kayak spendingnya MD di toko itu semakin lama kan semakin nggak produktif betul. kan. Semakin banyak. Kalau bisa dibantu dipercepat dengan teknologi, why not gitu kan. Betul. Tapi gue tertarik sama yang tadi lu bilang tuh soal IR digunain untuk PICOS ya. Jadi soal tadi bunga es tuh. Karena gue punya pengalaman pakai IR sebenarnya di beberapa tahun lalu di salah satu company. Ya salah satu key take out yang gue ambil setelah 1-2 tahun pakai IR Image, gitu ya, ya, image pakai IR. recognition. Secara compliance rate-nya tuh memang anak tuh bagus gitu. Jadi dari mulai call cycle, ini total SFA dulu lah ya, Iya, total SFA. Call cycle-nya ini, time motion-nya juga dapat gitu. Kemudian outputnya juga lebih cepat karena pakai IR gitu. Tapi waktu itu yang gue komplain, bukan gue komplain ya, gue lihat ada isu yang muncul adalah quality of execution gitu saat itu. Karena waktu itu merchandisernya kayak udah jadi kayak robot gitu. Jadi gue datang, gue ketemu orang toko, nyetok, bla bla bla, ngecekin expired itu maksimal rata-rata cuma 15 menit lah, salah satu toko gitu. Karena mereka ditargetin call gitu kan, ini 25 dan segala macam misalnya. Yang gue lihat tuh adalah quality of execution-nya yang turun dari sisi overall merchandising. Jadi inventory-nya oke, tapi ngebersihin raknya yang enggak. Itu kan bukan salah di teknologinya dong. Nah itu dia makanya. Jadi gua ngelihat waktu itu mungkin 2019, berarti kurang lebih 5-6 tahun lalu gitu, pada saat gue nerapin itu 1 tahun berikutnya tuh ada isu itu yang muncul gitu. Gua lihat pas visit. Nah
dengan lu tadi ngomong di depan gitu, oh ada apa namanya, bukan konsultasi, pendampingan dan segala macam. Lu capture sampai ke sana atau nunggu feedback dari klien gitu? Karena waktu itu gue inget gue white lab, gue lupa ya. Pokoknya termnya gue lupa, tapi waktu itu kita pakai IR dan segala macam. Begitu ada isu itu tuh, ya sorry yang tadi lu bilang, head cost lagi gitu loh. Oh, kan? Sebenarnya kalau misalnya yang tadi ya Pak, kalau kita ngomongin spesifik image recognition di IDOT sendiri pun memang kita masih on progress build dari sisi fiturnya. Cuma yang kalau misalnya saya cerita tadi itu, kalau misalnya based on experience Pak, sebenarnya tuh kalau misalnya kita ngomongin itu kan pakai AI Pak, AI itu kan datanya perlu di-train kan. Betul. Jadi kita data trainnya itu harus banyak juga. Betul. Nah sebenarnya kalau misalnya kayak yang tadi, kita tuh sempat ngerjainnya justru kalau misalnya dia nggak comply misalnya di atas 90%, si merchandiser tuh memang tugasnya dia benerin dulu. Jadi yang kita percepat tuh justru executionnya, karena sebelumnya mereka foto dikirim ke tim back office gitu ya, back office cek, minggu depannya mungkin mereka baru bisa benerin pajangannya gitu. Nah dengan itu direct foto misalnya compliance-nya 80% nih, nggak sesuai dengan bottomnya gitu ya. Nah mereka tuh harus rapiin dulu sedemikian rupa supaya AI-nya pas di take feature-nya lagi compliance-nya udah di atas 90%. Jadi once mereka selesain pekerjaannya itu ya memang pekerjaannya memang udah selesai gitu Pak. Iya. Jadi sebenarnya namanya teknologi bakalan terus berkembang ya. Betul. Sesuai dengan isu dan masalah yang muncul. Betul Pak. Sesuai isu dan fraud yang muncul gitu kan. Benar. Semakin kesini semakin pintar. Tapi menarik sih, quality over quantity. Ini aku sempat bahas kemarin juga kan, ngomongin visit dan macam. Yes, teknologi akan sangat membantu gitu kan, akan mempercepat, tapi kan tetap butuh assessment juga gitu kan, seberapa cepat. Jangan tiba-tiba aku udah pakai Edot nih yang awalnya kunjungannya cuma 20 jadi 40 nih cepat. Kan itu harus ada assessment juga gitu, seberapa persen ininya kan gitu kan. Jangan hanya nanti tiba kunjungannya nggak jadi 40 yang disalahin malah teknologinya gitu kan. Betul. Jadi nggak sesimpel gitu memutuskan untuk merubah kunjungan gitu kan. So artinya Edotnya ya evolving lah ya, berkaitan dengan bisnis. Satu lagi, belakangan kan gue jadinya kerja di beauty ya. Salah satu yang muncul di bisnisnya beauty di sisi frontliner, terutama beauty advisor, itu adalah soal standar grooming. Standar grooming nih, secara teknologi perfilteran kan banyak gitu ya. Perfilteran kan banyak. Pertanyaan gue, kenapa sih nggak sampai, nggak tahu ya, gue tapi nyari sebenarnya sampai saat ini gue belum nemu tuh yang SFA yang pada saat dia ngabsen gitu ya, memang udah ngebentuk, oh ini udah sesuai standar gitu. Tapi logiknya bisa kan sebenarnya? Atau emang AI-nya belum ada? Logiknya tuh apa nih Pak? Parameternya apa Pak? Standar grooming misalnya gini. BA pensil itu alis sudah belum? Ya gitu. ininya udah tepat atau belum? Terus kita kan udah ada standar misalnya colornya harus color apa kayak begitu terus. Oke. Secara logiknya memungkinkan nggak? Secara logik mungkin kali ya Pak ya. Secara teknisnya? Secara teknis mungkin ya. Tapi seberapa sulit sih? Mungkin Karena gue nyari berkali-kali. Opportunity berarti. Gak ada gitu. Bener, Opportunity. Tapi saya pikir apa sebutuh itu kah gitu? Loh, kalau di beauty kalau penting gue loh. ya, karena itu frontliner kan. Gimana saya mau gimana cewek itu mau beli? Enggak, maksud saya gini Pak, itu kayak kita mengukur sebenarnya ini udah proper well makeup atau groomed enggak atau gitu enggak, kan ya. Sih. Berarti kayak misalnya alisnya mencong sebelah gitu kan. Ini beberapa, ini gue disclaimer bukan cuma company gue dong ya. Tapi beberapa tuh misalnya gini, warna blush on sama warna lipstick itu sampai ada yang ditentuin. Terus kemudian mereka pakai maskara atau enggak. Kemudian rambutnya ada yang di blow, ada yang enggak gitu. Dan gua karena OCD juga kali ya, begitu masuk ke industri ini, standar gue tuh treatmentnya kencang gitu. Problemnya adalah gue kayak distributor yang tadi tuh, buka WA, dilihatin liatin satu-satu, begitu nggak sesuai ngomel di grup, ngomel di ini grup. nggak sesuai make upnya atau memang orangnya hati-hati loh, ada nyonyanya nggak boleh tuh. Steven ada. Secara logiknya memungkinkan kan? Mungkin Pak. Secara teknisnya sebenarnya ada nggak sih yang udah provide? Saya rasa belum Pak. Nah, opportunity saya rasa nih. belum. Di Indo ya Pak, spesifik. Ya, spesifik di Indo. Di Saya luar rasa belum. kalau di obrolan tech gitu. Enggak, belum ada Pak, belum ada. Bahkan idenya belum come up. Karena gue sebelnya gini loh, kenapa mereka bisa pakai filter di semua aplikasi yang bahkan kita mungkin cuma allow gara-gara download aplikasi, terus kita nggak baca tuh semua. Itu kan kita ada salah satunya sebenarnya agree soal filter, ngambil data dan segala macam. Kita itu. Kenapa pas yang
menurut gua tuh perlu buat di bisnis beauty gitu karena gua sekarang punya berapa ya? Sekitar 250-an, 300 gitu. Itu kan menyebalkan mesti ngecekin Sampai satu-satu. masih ngecekin satu-satu gitu. Oh, sampai jam 2 pagi juga masih gue cek-cekin. Itu maniatnya beda itu. Tapi menarik sih itu. Iya, menarik Pak. Tapi yang pertanyaannya valid. Se-urgent itukah? Iya, Iya, benar. kalau gua urgent. Tapi gua nggak tahu Gua teman-teman. Espel apa S company? As seorang yang nge-manage saat ini sementara ini nge-manage beauty. Iya, Gua belum tentu just- perusahaannya beli. Provokator. Enggak, tapi bener. Sementara ini karena gua jump in ke Iya, beauty iya, gitu ya. Begitu Make pengen sense ada sih. standar gitu. Karena gini, ada beberapa beauty company gitu ya. Yang kalau lu sadar atau enggak ya, salah satu brand aja ya. Itu gua kalau datang ke Standar toko gitu ya, dari mulai ujung Sumatera sampai ke mana gitu. Standar ya? Itu semuanya punya tone yang mirip gitu. Gua nggak bilang semuanya sama-sama cantiknya sama gitu. Putih nggak, tapi oh ini emang cantik gitu. Cara make upnya udah standar gitu. Iya. Itu tuh gua lumayan agak menyebalkan. Enggak cuman beauty sih sebenarnya. Nah, ini nih Dulu ya? Gue ini. Iya. Dulu. Aduh, kesebut. Ya, Nanti itu gini. lagi. Nah, apa nih gue lama tuh ya. Itu gue juga menstandarkan gitu. Dari gue visit dari Aceh sampai gue visit ke Papua, itu gue harus ngelihat appearance grooming yang sama. Bodoh Waktu itu? kejadian. Tapi Kenapa kan yang sekarang? Enggak, bukan enggak. Oh. Kan standarnya jadi beda, Bos. Iya. Begitu Karena ngomongin ini beauty- udah ini ya lebih naik ya. Karena kan dulu SPG, Iya. walaupun dulu title-nya BA, Brand Ambassador gitu. Waduh. Brand ya, Brand. Bukan beauty advisor, sama-sama BA tapi Brand Ambassador. Iya. Itu tuh menurut gua nggak tahu ya, ini keluhan gua aja gitu. Gue tuh sering terlempar gini sama teman-teman yang hati. Kenapa orang bisa bikin filter semudah itu gitu? Kenapa kita nggak bisa mengcapture lu udah sesuai belum sih? Minimal tuh 90%, 80%. Ini gitu. udah Gua nggak- comply gitu ya. udah comply gitu. Iya, Kan iya. capek Menarik juga sih. ngeliatin Menarik. ngeblowing Ya, rambut. even SPG susu bayi itu kan Iya. udah ada standar groomingnya. Iya. Bisa jadi tuh. Sebenarnya saya kalau misalnya ke industri beauty Pak sebelum Yang lain-lain ya. yang ini ya. Sebenarnya saya udah pernah ketemu juga. Memang mereka ada kayak grooming dan lain sebagainya. Cuma saya merasa pikiran saya Pak pada saat itu mereka cuma mau ngecek ya ini proper atau enggak gitu. Dan kita juga nggak kepikiran case-nya kayak oh ya ini planogram yang kita udah set gitu kan. Ini kayak suatu use case gitu. Itu nggak pernah kebayang. Justru memang baru muncul keresahannya dari Bapak nih saya baru dengar. Tapi juga ya iya. tapi. Gue tuh sampai misalnya gini ya, mereka kan standar grooming itu mereka mesti pakai pin misalnya, pinnya tuh ada dua misalnya, pin brand, pin campaign, sama pin grading. Grading mereka ada tuh, gold, platinum itu BA itu adalah supaya kita gampang nandain oh ini anak emang anak bagus atau apa gitu. Dan somehow ya, itu jarang loh mereka yang pakai. Tapi kalau kita ngeceknya satu kan pegel. Kalau juga. itu gampang Pak. Ya kalau itu gampang. Kalau Tapi itu begitu gampang. lu naik ke atas, kan jadi lebih Iya. kompleks. Kalau gitu. itu very simple Pak. Jadi kita cuma tinggal ajarin ini ya. Ada atau enggak gitu. Baca ada atau enggak tuh ya very easy Pak. Tapi kan kalau si sendiri, maksudnya image recognition-nya sendiri-sendiri, Iya. ini sendiri kan jadi Repot. rumit gitu Iya, kan ya. benar. Ayo gue kasih tantangan. Tapi dia jual ke tempat lain nggak apa-apa lah. Siap Pak. Gue minta idenya aja. Industri mobil tuh. Apa? Iya kan Industri mobil? ada ininya Iya. juga. Oh ini apa Asher. Asher. Oh, apa kan nyebut Asher aja. Nah Asher juga sama. Apa tuh? Kalau ngelihat Ashernya brand mobil Toyota gitu-gitu ya, sama Ashernya mobil-mobil Eropa, itu juga beda. Ya beda lah yang jual Marlboro sama Haji Samsu juga Nah beda. itu dia, standarnya tapi kan sama. Iya beda lah ngomongin ke Anyway, ini kelamaan ngomongin gue nih, balik lagi ke dia nih. So, lu nextnya mau kemana? Nextnya, lu kan tadinya background apa sih? Gue lupa nanya tadi di IT. depan. IT, Enggak, Pak. sekolahnya emang IT, Iya, sekolah saya memang coding, sih sistem informasi. di Indonesia. di Indonesia Pak. Oh, ini binus pasti. UMN saya Pak. OMN, oh sini ya, oke. Iya, Terus iya. mau Setelan kemana? binus banget. Kalau nanyanya Dia yang binus, gue tahu. enggak top of mind pasti kalau sekolah IT di Indonesia kan pasti binus. Di Jakarta lagi kan. Kalau Depok? UI. Enggak, kalau dong. sampai nanyanya dia mau kemana ya kan enak tuh bosnya nonton. Aku habis ini mau pindah ke mana. Bukan secara ini, bukan secara bisnis, bukan secara tempat lu kerja. Tapi di lingkup dunia kerja lu sekarang, ini tuh bisa di stretch sampai mana sih? Gitu loh. Ya sebenarnya kalau misalnya sekarang ya Pak, kalau misalnya kita compare sama beberapa kompetitor gitu ya, sebenarnya yang kita mau justru masih gedein market dulu sih Pak. Jadi Gedein market. banyak customer acquisition dulu gitu ya.
Jadi curhatan dari sistem lain gitu kan kita coba tangkap. Tapi ya sekali mestinya datang di kalau ada community. Oh iya, kalau ada community. Kita sering ada sharing sama teman-teman prinsipal, kita kumpul. Wah, itu boleh banget tuh, Pak. Iya. Dirimu juga bisa present di situ kan? Iya, boleh. Iya. Serius. Tapi itu kan corporate, sekarang masih gue serang lagi, itu kan corporate. As a personal. Kalau personal saya selama mengalir kok. Penjualan bagus. Mengalir aja. Berarti kan hasilnya juga bagus gitu kan. Enggak kepengen punya startup. Enggak ada mimpi. Anak di lulusan zaman lu kayaknya banyak mimpi yang ini kan. Punya perusahaan sendiri gitu. Ya, mungkin nanti ya, Pak ya. Cuma sekarang masih belum sih. Jadi sekarang masih yang penting sampai nanyanya di forum kayak gini. Ini kalau kameranya mati langsung Pak, besok saya mau bikin sendiri gitu. Gua bip semua, tapi ini gua rekam. Enggak, gua lebih ini penasaran gini loh, karena kan umuran dia kan masih muda banget. Masih muda banget. Karena gini, di umuran dia waktu itu gua itu udah ngeset sebelum 30 gua udah harus level A gitu loh. Dan waktu gue mau masuk ke trade marketing itu setelah 5 tahun gue berkarir, gue jadi trade marketing yang bla gitu. Nah, dengan dia bisnisnya di industri, dia kerjanya di bisnis yang industrinya sebenarnya serve-nya banyak ke FMCG dan segala macam dengan backgroundnya IT. Gue sih kepikirannya kenapa? Karena banyak kan yang, gue pengen punya startup gini. Sebenarnya kan itu bisa dikembangin. Cuman lu saat ini memang benar-benar total buat itu aja. Iya Pak. Kalau saya juga nggak ada kepikiran. Belum. Yes. Iya. Mungkin gue banyak ngebeefnya ini. Dia yang mulai. Jadi belum ke sana ya. Belum. Kalau misalnya gue cariin ini investor gimana? Ini dibip lagi, jangan dipancing. Ngomong Mas Dwi silakan. Aku ngelihatnya gini sih, kalau di dunia service kan, bilangnya service kan. Ya memang kita harus punya competitive advantage yang memang harus above yang lain gitu kan. Karena kalau misalkan saya pun gitu kan, ada orang yang datang kayak gini, aku nggak ada masalah dengan sistemku yang sekarang kok. Why not gitu. Jadi harus ada sesuatu yang memang extraordinary yang harus dijual gitu. Betul, kan. Apalagi perusahaan yang gede udah nanam satu sistem di distributor ini yang secara size mungkin udah berapa triliun gitu ya. Itu kan nggak gampang ngerubah ERP, tapi ERP bisa diakalin ya. Tinggal di part mana gitu kan. Ya, menurutku harus punya keunikan tersendiri kali ya. Entah itu karena kan gini, kebanyakan ya. Beberapa yang ditemuin gitu kan, yaitu tadi setiap mau nambah feature bayar, atau nggak didampingi pas waktu mau live doang, tapi nanti ke ujungnya ya kalau mau manggil jangankan ini, gate parkir di perumahanku habis beli, kalau ngedatengin itunya bayar lagi loh. Oh bener teknisinya Pak. Iya, itu pun aduh ampun, itu cuman gate parkir loh. Padahal pas waktu beli, oh iya Pak kita servis gini, pas error Mas. Bayar. Enggak, rumah lu tuh pas pertama bangun nggak punya gate parkir? Nggak punya, memang nggak punya. Jadi ini memang. Memang. Jadi hal-hal kayak gitu tuh kan bikin konsumen kecewa kan sebenarnya. Dan itu udah kalau ada orangnya nanya, ini perusahaan nggak bakal kita rekomen. Nah itu yang harus dijaga sih sebenarnya. Sesimpel itu sih. Betul, makanya kalau memang bisa sampai pendampingan apa semua after salesnya bagus, itu bisa jadi salah satu hal yang mungkin bisa digedein jualannya. Dan jaminan kayak gitu sih. Ngono paling Mas. Iya. Satu lagi dong. Apa? Lu masih mau jawab? Silakan. Iya, makanya kalau misalnya sebenarnya makanya tadi menyambung juga sama yang gimana caranya kalau misalnya kita ngomong ini sama distributor lokal sama yang prinsipal gitu, itu memang metodenya beda lah ya Pak. Jadi kalau misalnya sama prinsipal ini kan mereka lebih birokratis, banyak dokumentasi, banyak compliance, itu juga yang kita lagi lengkapin juga Pak. Jadi kayak makanya kan sebenarnya kalau sertifikasi kayak ISO terkait data security dan lain-lain sebagainya kita juga udah comply ya. Iya, jadi kalau misalnya buat yang gedenya pun biasa kita tahu mereka maunya apa aja gitu kan, kita udah coba siapin lah gitu. Jadi ya senjatanya udah kita pegang gitu ya. Ya harapannya ini tinggal eksekusinya aja nih Pak. Iya. Gitu. Oke. Jadi nomormu tak taruh di deskripsi boleh nanti? Boleh Pak. Oh iya. Boleh. Biar gampang. Iya. Ada yang mau disampaikan? Mau jualan apa nih? Mau jualan nih silakan. Konten sini nih. Jualan ya? Jualan lah. Jualan lah. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu ya, koko cici kan memanfaatkan kecinaannya lagi dia. Ada yang struggling sama kayak ini gimana ya gue monitor salesman gue, terus kayak ini sebenarnya proses distribusi yang ada di tempat gue nih
ada yang salah di mana, ada yang lama di mana gitu ya. Nah itu boleh ngobrol aja dulu bareng kita gitu ya, kita konsultasi. Sebenarnya nggak cuma ngomongin distribusi, kalau misalnya ada yang punya masalah dengan logistik gitu ya, atau misalnya secara backbone aplikasinya, backbone sistemnya justru ya kayak misalnya ERP-nya, kita juga ada solusinya, boleh kontak aja, konsultasi gratis lah. Dan dikasih trial gratis. Setuju, betul sekali. Drugstore. Gue nggak pakai store biasanya. Apa? Teori. Teori ya. Anyway, ini kayaknya kameranya udah dikipas-kipas. Siap. Udah dari tadi soalnya udah 2 jam lebih. Ben, thank you ya. Thank udah you banget. datang Thank di you. podcast UMKM. Gue Thank juga you. banyak